Hai adik-adik, kita ketemu lagi. Hari ini kita ketemu di sekolah minggu Pratama. Kakak senang sekali ya hari ini bisa kembali bersama adik-adik untuk belajar firman Tuhan. Adik-adik pasti sudah siap kan hari ini? Mau belajar apa ya kita? Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau masuk ke dalam doa pembukaan yuk. Adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau doa bersama-sama. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami diberi Tuhan kesehatan dan kami bersama-sama ada untuk belajar sekolah minggu. Tuhan Yesus, tolong kami untuk dapat mengerti firman Tuhan. Tolong kami juga untuk dapat melakukan firman Tuhan. Berkatilah supaya pelajaran kami hari ini dapat menjadi berkat bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua, kembali lagi di minggu ini bersama dengan kakak Anya. Nah, apakah adik-adik tahu tema pelajaran kita di minggu ini apa? Ada yang bisa jawab? Iya, tema pelajaran kita hari ini adalah tentang mengampuni. Nah, sekarang kita perhatikan adik-adik, apa sih arti dari mengampuni? Ada yang tahu? Ayo, coba ingat baik-baik ya. Nah, mengampuni itu adik-adik sama saja dengan memaafkan. Contohnya, ketika adik-adik memiliki barang dan dipinjam oleh teman adik-adik, namun tiba-tiba dia menghilangkannya, nah adik-adik harus memaafkannya, karena itu sama saja dengan mengampuni. Nah, sekarang kakaknya ingin bertanya lagi, kepada siapa kita harus mengampuni, dan bagaimana perlakuan kita terhadap orang yang salah. Kita simak yuk video berikut ini. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati?
Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Nah adik-adik, bisa kita lihat dari cerita di atas bahwa Sophie sedang kesal kepada Caleb adiknya karena merusak mainan milik Sophie. Caleb sudah meminta maaf kepada Sophie, namun Sophie tidak mau memaafkannya karena adiknya juga sering mengambil es krim milik Sophie serta sering mengganggu Sophie. Lalu ayah mereka pun datang dan bertanya apa yang terjadi. Sophie menceritakan apa yang dilakukan adiknya. Lalu ayah Sophie membuka Alkitab dan membacakan salah satu ayat bahwa Allah mengampuni dengan lapang hati. Kita baca ayat kita di 2 Korintus 2 ayat 5 yang berisi, "Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu." Nah adik-adik, sama seperti cerita di atas, jemaat di Korintus pun juga mengalami hal yang sama, yaitu ada anggota jemaat yang melakukan dosa atau kesalahan. Dan Rasul Paulus pun memberitahukan kepada jemaat di Korintus bagaimana seharusnya memperlakukan orang yang salah. Kira-kira bagaimana ya adik-adik? Nah, orang tersebut harus diberitahu kesalahannya. Dan kita harus menegur serta menasihatinya bahwa yang dilakukannya adalah salah, supaya mereka tidak mengulanginya lagi. Terkadang sebuah kesalahan adalah hukuman juga loh adik-adik. Jika orang itu menyadari kesalahannya dan rela menjalani hukumannya serta tidak ingin mengulanginya lagi, maka orang tersebut harus diampuni. Sofia pun telah memaafkan Caleb atas perbuatannya dan mereka pun telah berbaikan. Nah, sekarang kita baca yuk satu ayat lagi untuk penutupan di 2 Korintus 2 ayatnya yang ke-10 yang berisi, "Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus." Nah, apakah adik-adik di sini mau memaafkan serta mengampuni perbuatan teman adik-adik yang salah dan mau berteman kembali? Tentu saja ya, karena kita semua harus belajar untuk mengampuni sama seperti Tuhan mengampuni kita. Nah, sekarang kita lihat ayat hafalannya, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain." Kolose 3 ayat 13a. Kita baca sama-sama lagi ya. "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain." Kolose 3 ayat yang ke-13a. Dan sekarang kakak Anya akan membacakannya dalam bahasa Inggris. "Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you." Colossians 3 verse 13. One more. "Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you." Colossians 3 verse 13. Jangan lupa dihafalkan di rumah ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita lihat lembar kerja kita ada tugas nih. Yang pertama, siapakah yang perlu aku maafkan? Tuliskan siapakah yang harus kamu maafkan, lalu gambarlah wajahnya. Tuliskan apa yang telah dilakukannya sehingga kamu harus memaafkan dia. Yang kedua, kepada siapakah aku harus meminta maaf? Tuliskan kepada siapa kamu harus meminta maaf, lalu gambarlah wajahnya. Tuliskan kesalahan yang pernah kamu buat kepadanya sehingga kamu harus meminta maaf. Yang terakhir ada kegiatan ayat hafalan. Setiap tempat pensil ini memuat kata yang terdapat dalam ayat hafalanmu. Susunlah kata-kata itu menjadi ayat hafalanmu, tuliskan di bagian bawah. Marilah kita mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Baiklah, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
Persembahan yang kalian sudah kumpulkan dalam botol atau amplop, bisa minta tolong orang tuamu transfer ke nomor rekening yang tertera di sini. Dan bila kita sudah bisa jumpa, ajak teman-teman kalian untuk datang ke gereja TLCC dengan alamat yang tertera di sini. Satu lagi, yuk, bagi yang mau ditampilkan videonya seperti teman-teman kalian, boleh kirimkan video ayat hafalan pelajaran minggu ini ke nomor WA yang tertera di sini. Demikian, sampai jumpa minggu depan dalam pelajaran sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita sudah selesai belajar firman Tuhan, kita akan doa sama-sama. Ayo adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sama-sama bisa belajar firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami selalu bisa menaati firman-Mu, selalu bisa mengasihi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk guru-guru yang sudah mengajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Adik-adik, kita akan ketemu lagi di sekolah minggu depan ya. Jangan lupa stay safe, stay healthy. Bye, God bless you adik-adik.